Halo. Halo. Ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Ngobrol. Balik lagi sama saya dan Deris. Ya. Kemarin sempat dengan yang lain-lain. Heeh. Oke. Kita berapa lama nggak tag bareng ya? Yang kemarin-kemarin ini kan sisaan yang tag lawak. Iya, betul sekali. Oke, teman-teman, ini kita baru aja selesai nonton Dragon Ball Superhero. Superhero. Bikin judulnya nyebelin banget. Bikin Betul. artikelnya jadi ribet. Ada super dan superhero. Kita nonton di hari Jumat ini ya? Hari H tayang. Ya, tayang. Dari Kemungkinan Indonesia. kalian nonton ini di hari Sabtu ya? Heeh, heeh. Oke, awalnya kita agak pesimis ya teman-teman. Maksudnya jangan-jangan kita dapat tontonan Iya, Dragon Ball yang fighting lagi. Ya memang Dragon Ball itu fighting, Iya, memang Dragon Ball seperti emang itu. selalu fighting. Terakhir kan Broly ya? Broly berapa tahun yang lalu tuh udah agak lama ya? Iya sebelum Covid. Sebelum Covid? Sebelum Covid. Itu seru. Seru banget pertarungannya, Resurrection oke F banget. juga seru. Tapi aku lebih senang Resurrection F karena aku senang Frieza. Jadi memang lebih senang ke sana, bukan berarti Broly nggak bagus, tapi secara cerita lebih masuk Frieza kalau aku sih gitu. Kalau Broly kan emang bug big book aja. Nah, Iya, full Babi Book dan Iya. apa ya? Aku bilang kan bukan bagus ya. Seru. Jadi spektakel ketika nonton di bioskop itu dapat. ya. Broly betul, ya buat betul, Broly. betul. Nah, Frieza kan emang agak ada layarnya nih. Ya. Frieza. Betul, Tapi ya khas Dragon Ball lah gitu-gitu doang Ya, ya. betul. Nah, kemudian ada Dragon Ball Superhero itu aku Dragon Ball Superhero gitu aja dah. Susah banget superhero. Oke, Dragon Ball Superhero kan udah ya. bukan Z lagi. Kan Dragon Ball Super kan franchise tersendiri Ya, lagi kan. betul. Dragon Ball Superhero-nya awalnya aku skeptis ya. Pertama karena pakai cell shading Nah, 3D aku tekniknya ya, cell shading. termasuk orang yang nggak suka Aku kalau juga. ada film-film Betul, kayak gitu ya. Betul. Nanggung rasanya. Nanggung. Iya. Aku lebih suka 2D sih. 2D, oke. Nah, kemudian Karena dia nggak suka animasi 3D, teman-teman. iya, Pixar aja Pixar aku dan yang nontonnya. lain-lain itu dia bukan nggak suka, Mas. nggak bukan cocok. preferensi. Oke, Kalau betul. kalau harus nonton Betul. bagus ya tak tonton, tapi Betul. akan selalu ada alasan untuk Ya, nanti aja ya, dulu. Ya, gitu. Kecuali ya ada alasan yang kuat Toy banget. Story gitu aku Ya. oke, gitu. Oke. Nah, balik ke Dragon Ball tadi. Hmm. Ini ngapain kayak gini kamu? Ya, Kenapa kok nggak tuh dia aja gitu. Nah, cuman hal yang bikin aku menarik, aku nggak nonton trailernya, Yep. tapi aku cuma lihat posternya tuh cuman ada Gohan Yes. sama siapa? Sama Piccolo. Piccolo. Nah, ini aku tertarik. Dari Ya. dulu aku tidak suka Goku. Ya, oke. Hal yang bikin aku tertarik pada Dragon Ball tuh Cell Saga. Oke, malah Zaman Cell Saga dulu ya, oke. zaman dulu ketika baca Oke. komik. Karena Gohan keren kan. Goku tuh terlalu dua dimensi lah buatku ya. Ya. Gohan tuh layarnya agak banyak. Makanya ketika ngelihat movie ini akan membahas Gohan tuh di satu sisi tuh aku khawatir, Tapi di sisi lain, di sisi lain excited. Iya. Mau ngapain? Nah, khawatirnya adalah ketika nanti ujungnya Goku lagi. ya, meskipun nggak ada di, misalnya nggak di poster gitu, Iya, tapi kan yang namanya Dragon Ball ya finishing Goku ball. kan. Nah, maksudku bahkan di salah satu arc super juga yang katanya ingin ngangkat Gohan lagi, ya ujungnya Goku lagi tetap highlight-nya. Makanya aku ada konflikted gitu loh. Ya. Jadi ketika nonton tuh aku bener-bener udah ngarep ini bakal jelek gitu. Ya, movie Dragon Ball as usual misalnya. Your usual Dragon Ball movie lah. Nah, teman-teman yang membuat menarik lagi setelah yang dari ceritakan tadi tentang Gohan dan Piccolo, kami, by the way, dia sempat tidur teman-teman. Sekitar 5 menit kalau nggak salah, dia sendiri yang inget sih. Aku nggak notice kalau dia tidur, tapi dia bilang gitu. Nah, tapi memang dari awal itu film ini tuh dari awal mungkin sampai hampir separuh ya, Riz. Enggak sampai lah separuh. Ya, sepertiganya itu adalah tell not show ya sebenarnya. Jadi kita tuh diceritakan ulang organisasi Red Ribbon tuh apa dan ngapain aja. Itu tuh bertele-tele teman-teman. Buat yang ngerti, buat yang ngikutin itu tuh nggak perlu gitu loh. Makanya dia sempat ketiduran. Memang ada satu adegan di mana itu di dalam mobil ada penjelasan yang lama banget lah kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian sabar dan kalian ngikutin sampai cerita utamanya, pay off banget. Dan itu nggak terlalu lama kok. Minimal sampai ketika Pan sama Piccolo latihan, tuh aku mulai di sana tuh mulai bangun tuh, mulai Nah, nggak bisa berhenti. Ini menarik. Pan ini menarik. Aku kan nggak nonton Dragon Ball Super ya teman-teman.
Katanya emang judulnya dari Dragon Ball Super ke Super Dragon Ball Hero. Itu beda lagi. Iya kan? Maksudnya kalau serialnya kan Enggak. Super Dragon Ball itu udah beda lagi. Oh, beda hal lagi. Itu Oke, itu komik game itu. Enggak, aku kira tuh habis movie-nya Broly, movie Broly itu sebagai penutup Dragon Ball Super. Dragon Ball Super masih ongoing sampai sekarang. Animenya juga. Animenya masih berhenti. Oh, animenya hiatus nih. Nggak tahu mau lanjut atau enggak. Oke, katanya sih ya. Oke, nah. Mending enggak sih. Nah, kami berdua teman-teman itu bukan berarti sangat suka ya, tapi tidak mempunyai masalah sedikit pun dengan Dragon Ball GT. Iya. Kita berdua. Nah, di Dragon Ball GT itu kan Pan ya. Nah, ini kemunculan Pan dalam wujud lain yang memang lebih kecil ya. Iya. Maksudnya nggak sedewasa di Dragon Ball GT kan dia. Nah, itu tuh juga punya daya tarik tersendiri sih buat kita. Apalagi Pannya dilatih sama Piccolo. Di mana bapaknya Pan juga dilatih sama Piccolo, Pannya juga dilatih sama Piccolo. Mana kakekmu yang asli ya? Mana nih bapaknya Gohan nih mau kemana gitu. Nah, itu menarik teman-teman bahwa Pan digarap dengan baik ya. Pan digarap dengan baik. Dan juga dia berperan dengan sangat lucu di sini. Lucu. Ada perannya yang betul. Ya emang Pan. Emang khasnya Pan gitu. Dia nanyain, Bapak emang kalau Papa nanti berantem, Papa itu kuat banget kok. Nanya ke Piccolo. Ya. Sekarang sih enggak begitu. Nah, ini kami berdua senengnya kalau fightingnya udahlah. Fightingnya ya, bagus meskipun banget. By the way, settingnya tidak mengganggu. Nggak mengganggu. Malah justru menurutku pada saat fight itu mereka ngeblend sama benar-benar anime 2D. Iya, kelihatannya sih gitu. Awalnya tidak butuh waktu lama untuk kebiasa dan apa ya? Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Bagi orang-orang yang nggak punya kaku masalah ya? sama nggak kaku, enak banget kok ditonton. Ya. Seperti nonton anime 2D biasa. Tidak ya. sehalus itu juga, tapi enak, tidak mengganggu. Adegan fightingnya tetap oke. Yang jelas pergerakan kameranya jadi oke banget karena ini cel shading. Jadi kayak film Hollywood aja. Kayak gitu. film Hollywood. Musiknya bagus banget. Ada alasan kenapa kayak gini nanti kita bahas di belakang. Betul. Nah, ngelanjut yang tadi, yang dari tadi udah bilang tentang Gohan dan Piccolo itu bener banget teman-teman. Aku pribadi sangat menantikan Gohan itu dikasih spotlight lagi sih sebenarnya. Iya. Kalau Piccolo kan kita ngerasa setelah dia bergabung dengan Dewa Penguasa udah selesai ya. Karena dia jadi karakter yang sudah tertinggal sangat jauh dari Goku dan Vegeta. Sebenarnya kan kayak gitu. Gohan pun setelah saganya Majin Buu udah selesai kan dia. Maksudnya nggak ngapa-ngapain lagi, nggak latihan segala macam gitu. Di Resurrection Frieza sempat berantem tapi kalah kan. Ya, udahlah. Nah, intinya setelah Dragon Ball Super tuh cuman Goku sama Vegeta yang punya yang kemana-mana. Gitu. Yang lainnya tuh karakter background. Ya, karakter background nggak penting. Nah, di sini Gohannya tuh benar-benar dimunculkan seperti yang kita suka di komiknya gitu. Sebagaimana dia bersinar di Cell Saga. Betul. Begitu juga dengan Piccolo yang tadi sudah aku bilang ketinggalan sangat jauh, itu di sini dikejarin yang sampai ke level meskipun itu cheat ya, main cheat, tapi nggak apa-apa karena memang nggak ada jalan lain. Karena Dragon Ball juga isinya aspul, jadi oke lah. Iya. Nah, ini kita bisa ngelihat, ya ini pasti spoiler ya, kita bisa ngelihat wujud terbarunya Gohan itu. Kita nggak bicara soal, ternyata hebat banget gitu, karena Dragon Ball itu begitu terus, ada musuh yang lebih hebat, karakternya lebih ke atas lagi. Kayak gitu, tapi aku udah kangen banget sama Gohan. Dan sekali lagi ini spoiler alert, gak masalah. Kemunculan Goku dan Vegeta itu di sini cuman cameo doang. Itu yang paling bagus. Dan tidak di pertarungan utama. Itu yang paling mereka bagus. Cuman ya udahlah, lagi ada di mana gitu aja. Karena Battle of Gods, Resurrection of Frieza sama Broly kan dua orang ini terus nih yang dapat terutama Goku. Kita udah bosan banget. Bukan berarti nggak bagus, tapi bosan aja. Kita pengen sesuatu yang baru lah. Yang baru dan nostalgic lah gitu. Dan Piccolo tuh ini pemeran utamanya Piccolo ya. Pemeran utamanya Piccolo dan Gohan lah. Iya. Tapi naratornya ceritanya Piccolo dan itu bagus banget. Piccolo menjadi karakter yang ini delivering what it's promise ya. Dalam artian kita akan dapat bagaimana Gohan dan Piccolo ya bertarung, bersatu, berjuang, dan upgrade-nya mereka dan embodiment core-nya mereka berdua. Dan ya kalau teman-teman ngikutin Dragon Ball memang
Piccolo itu bapak sekaligus gurunya Gohan, Iya, bukan Goku. Bukan Goku. Gitu. Goku tuh bapak biologis doang, tapi bapak hatinya Gohan Hatinya itu Gohan Piccolo. tuh ada di Piccolo. Dan Gohan akan lebih excited ketemu Piccolo Iya. dan dia lebih ingin dipuji oleh Piccolo betul. daripada oleh Goku. Goku. Makanya aku sedih. Makanya gimana ya? Ini bisa bikin berkaca-kaca sih. Ada adegan yang bener-bener menyemen kalau ya bapaknya Gohan itu Piccolo, Yes. bukan Goku. Ada adegan yang bener-bener Dan menyemen sekarang itu Piccolo dulu. jadi kakeknya Pan. Heeh. Kurang ajar memang. Pan juga, nanti keluarganya Gohan tuh lebih welcome sama Iya. Piccolo ketimbang sama Iya, Goku. betul. Dan itu beneran, itu harus begitu. Harus begitu, dan Piccolo juga mendapatkan form baru tuh yang hebat banget juga. Rasanya menyenangkan sekali sih ngelihat dua orang guru dan murid ini berkolaborasi lagi. Ada tambahan-tambahan, tapi itu lucu Tapi, tidak masalah. ya. Ada nanti kemudian ada Trunks dan Goten. Trunks dan Goten. Nah, itu pertama kalinya kita lihat fusion gagal tapi tapi berhasil. berguna. Gitu. Terus by the way, dua android terbaru ini menurutku sih Kamen Rider Ichigo sama betul. Karena Dr. Gedo sendiri kan pakai belt Kamen Rider kan sebenarnya. Jadi superhero-nya ini beneran superhero ya. Superhero. Tapi superhero Jepang. Betul. As in superhero Jepang itu ya Kamen Rider, dia tokusatsu. Betul. Mindsetnya tuh bagus banget naneminnya. Maksudnya di film ini sendiri pun tentang jadi judulnya tuh bukan asal ya. Judulnya tuh bener-bener tentang superhero, dan ini perjuangannya juga tentang menyelamatkan bumi sebenarnya. Dan itu bagus banget. Bagus banget. Dan tidak tempelan. Secara desain Gamma Number One dan Ichigo dan Nigo itu aku sih nggak bermasalah ya. Keren-keren aja kok, keren-keren aja. Dan emang ini Mas Shotaro Ishinomori banget nggak sih? Cyborg 009, betul sekali senjatanya itu. Senjatanya terus betul. pas jubahnya sweetnya itu, Ya. jadi aku menikmati banget. Betul. Aku senang banget. Betul. Misalnya. Karena Kelakuannya juga lucu. Ya karena ini berhubungan dengan Dr. Gero dan Red Ribbon, maka desain yang retro itu menjadi sesuatu yang wajib, gitu kan? Nggak boleh yang Dan retronya bagus. Retronya tuh nggak cuma sekedar retro, Ya. retronya tuh ngacu pada superhero nih. Superhero Ya. apa? Ya. Ya Kamen Rider. Betul. Kamen Rider apa? Betul. Ya Ichigo Nigo. Betul gitu. Beda warna doang kan Ichigo Nigo. Betul. Sebagaimana Gamma Ichigo sama Gamma Nigo beda warna doang. Betul. Yang Ichigo itu serius dan pendiam, sedangkan Nigonya benar-benar kayak Nigo, Ya, banyol. beneran Hongo sama Banyol. Ichimonji. Hongo sama Ichimonji, Betul. anjir. Aku bener-bener Keren, bagus banget, keren banget. Kok bisa kepikiran kayak gitu nih? Yes. By the way, yang screenplay-nya kan Toriyama sendiri ya. Semua Jadi Toriyama, ya. apa ya? Ini kayak bagaimana kita membaca masa keemasan Dragon Ball ketika kecil. Kemudian, ini loh Dragon Ball yang aku suka itu yang kayak gini. Yang seperti ini, nggak cuman isinya dar-dar Nggak cuma aja. pukul-pukulan ganti warna rambut aja, Ya, tapi kayak gini. Aku bahkan berani bilang ya, setelah sekian lama, ini adalah film Dragon Ball pertama yang bisa nyentuh hatiku. Betul. Yang punya hati. Biasanya hati kita tergetar pada saat pertarungan karena ini shonen. Tapi ini bukan tentang pertarungannya aja. Ini gimana dialog dan chemistry antar karakternya itu bisa bikin kita kayaknya Ya baper Dragon Ball banget. banget, ya Dragon Ball dulu. Kenapa kita suka Bulma ya karena dia kayak gitu. Nah, oke, Riz, buat teman-teman juga pasti harusnya sih segera nonton film ini sebelum hilang dari peredaran. Tapi bagus banget filmnya. Kayak lama sih ya. Yes. Ya, dari sudah bilang tadi teman-teman kenapa cel shading grafiknya. Monggo, Riz. Aku yang ngomong. Iya dong. Jadi memang karena tajuknya superhero, jadi emang Pangsa pasarnya mungkin ditujukan kepada penggemar barat ya. Dan ini terbukti bahwa filmnya meledak di Amerika Serikat. Ya. Melebihi KND kalau nggak salah. KND atau apa? Oke. Pada openingnya. Memang publik barat lebih suka tipe animasi seperti itu dibandingin 2D. Betul. 2D kan kesannya kartun nih, kesannya kelas bawah nih. Iya. Sedangkan animasi barat itu kan kesannya seperti itu. Karena game terakhirnya, seingatku game terakhirnya Dragon Ball yaitu Fighter Z atau Fighter Z itu memang animasi cel shading kan teman-teman, fightingnya animasi cel shading. Jadi kelihatannya memang Toei Animation dan Bird Studio itu memang ya udahlah, kita udah punya jalannya nih, karena Fighter Z itu juga berhasil sekali sebagai sebuah game fighting.
akhirnya mereka ngikutin di jalur ini sih. Dan pemain gamenya akan sangat seneng. Betul. Akan ada beberapa Easter egg yang ada di gamenya. Ada di gamenya Ya. dan bukan cuma dari adegan fighting dan anunya ya, tapi ada karakter yang oh ini sih itu ya, gitu. Betul. Nah, nanti dilihat saja. Apa ya, di beberapa hari sebelumnya, pokoknya setelah Jepang udah selesai cukup lama, seminggu atau 2 minggu di penayangan di Jepang, habis itu kan di Amrik tuh dibombardir promonya Dragon Ball Superhero ini, yang nyampe ke timelineku kebanyakan IGN memang. Nah disitulah aku merasa khawatir teman-teman awalnya, bahwa aku pikir Dragon Ball Superhero ini akan berbahasa Inggris. Oh pas masuk di Indonesia? Iya, pas masuk di Indonesia takutnya bahasa Inggris, aduh gimana nih? Karena distributornya kan juga bukan distributor yang biasanya. Iya, betul. Bukan distributor Sony juga kan? saya. Sony kan? Kalau ibaratnya kan Sony. Dulu Broly itu Fox mas. Iya, tapi ini Sony tadi. Di Sony. Nah, dan yang sama Crunchyroll kan basis barat ya. Iya, betul. Makanya supnya jelek ya. Nah, itu yang Enggak itu. Iya, tapi itu mengganggu. Enggak apa-apa, ini kita ngomongin aja. Subtitlenya tuh tumpuk teman-teman. Yang atas bahasa Inggris, yang bawahnya bahasa Indonesia. Sebenarnya anime selalu begitu mas. Oke, tapi ini kegedean. Ya. Sampai setengah. Ya, Terus juga ya kualitasnya juga ya begitulah. Kalian nggak nge-hire aku. Oke. Nah, balik lagi ke Dragon Ball, animasinya memang seperti itu. Mungkin yang nggak terbiasa ya butuh penyesuaian. Tapi tidak lama kok. Tapi nggak lama. Aku sendiri orang yang nggak suka. Dari sempat nyeletuk, Mas, ini fightingnya game banget nggak sih? Tapi karena memang terlihat game, ya kan gitu. Jadi dan itu wajar-wajar aja gitu. Sekali lagi sisi terbaiknya buat aku, highlight paling penting adalah Piccolo sama. Ini tentang Piccolo dan Gohan. Udah, Piccolo itu dan sih. Gohan. Itu. Buat teman-teman yang suka Dragon Ball, pasti wajib nonton ya. Buat teman-teman yang capek sama Dragon Ball Super, sama ngelihat Goku sama Vegeta kayak orang gila gitu, mereka benar-benar kayak orang nggak waras, ini malah wajib ditonton karena akan mengembalikan apa yang dulu pernah kita rasakan dan hilang. Aku termasuk orang yang udah putus hubungan sama Dragon Ball. Saya juga Dragon Ball Super saya tidak nonton, komiknya tidak baca. Komiknya aku masih baca. Maksudnya putus hubungan dalam artian aku ngikutin tapi attachment-nya tuh udah nggak ada. Betul. Aku udah nggak terpaut, nggak terkait lagi dengan. Makanya kada teman-teman ada yang minta tolong bahas Dragon Ball. Iya nanti dulu karena feel-nya kami tuh nggak dapet. Ya. Tapi ini habis inilah ya. Ya habis ini kita akan punya konten-konten yang bahas Dragon Ball, tapi terutama mungkin ya teman-teman Dragon Ball Z dan Dragon Ball GT kita akan cover semaksimal kita. Tapi di luar itu mungkin pokok atau tema pembahasannya akan berbeda sih. Super mungkin. Nanti akan dicoba dibahas bareng Boruto. Yes, betul. Kenapa bareng Boruto? Nah nanti pas bahasnya baru ketahuan kenapa sih. Gitu. Itu aja kayaknya ya. Iya, kayaknya. Untuk Dragon Ball Superhero. Segera tonton. Filmnya bagus. Filmnya bagus banget. Yang nonton nggak banyak. Ya lumayan. Iya tapi. Tadi lumayan. Iya. Karena kan jam bukan premier. Bukan jam. Ya itu sih. Belum jam pulang kantor kan. Ini kan masih hari kerja ya. Yes. Itu sih teman-teman untuk obrolan Dragon Ball Superheroes. Sampai ketemu di obrolan Dragon Ball selanjutnya. Iya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you.